Wey, welcome. Biar aja deh, ada Pak Hanafi, kita ngobrol-ngobrol aja. Pak, teman saya dapat lahan untuk diolah, ya Mas ya. Jadi Mas D ini, ya kita sebut aja namanya D, Mas D. Dapat lahan untuk diolah. Itu udah ada apanya? Pohon cabai. Kebun cabenya sudah ada. Terus sudah ada apa lagi? Belut ya? Kolam terpal bulat. Kolam terpal bulat. Ada berapa banyak? Ada 5 kan. Areanya besar berapa? Sekitar 1 hektaran. 1 hektar. Itu di wilayah Pondok Gede. Jadi Timur ya. Jakarta Timur masuknya. Tapi Pondok Gede itu bukan Jakarta Timur lah ya. Di Jawa Barat masuknya ya. Masuk Batasan Jati Bekasi atau Bekasi atau? Iya, Pondok Gede Bekasi. Jadi yang bingung ini adalah dia sendirian, nggak punya pasukan buat ngolah di sana. Padahal pohon cabenya udah tinggal ini ya, udah tinggal panen. Sayang cuma panen kemarin pas lagi bulan puasa, naik daun itu cabe. Katanya sekarang juga masih tinggi. Masih sih, belum turun jauh, tapi turunnya perlahan biasanya. Itu punya saha? Punya siapa? Punya omnya. Ini kita lagi bahas UMKM. Belum bahas pancingan dulu. Ntar bahas pancingannya, UMKM dulu. Nggak apa-apa, ini cuma ngobrol santai doang. Gue cuma mau lihat kira-kira kalau bahasan ini dijadikan konten tuh bagus apa enggak gitu, kayak ide kita yang waktu malam-malam itu. Iya. Gitu. Jadi kayaknya lahannya akan digunakan untuk ternak belut. Rencana mau ternak belut. Nah sekarang gini, dari sudut pandang ente nih Pak, ternak belut itu menjanjikan nggak sih gitu loh? Dan dari sudut pandang Mas D ini, menurut Mas D emang ternak belut itu menjanjikan apa enggak gitu loh? Gimana coba? Ini pertanyaannya kepada siapa? Ke Pak Hanafi dulu lah, sebagai senior kita di sini ya kan. Iya. Ini Pak Hanafi ini mewakili dari Pukat Nusantara ya teman-teman ya. Jadi beliau adalah NGO yang fokus untuk mengembangkan UMKM. Oke, silakan. Ya jadi ya salam kenal dulu ya. Hanafi. Ya kita memang di sini seperti saudara Hendy bilang, bagaimana caranya kita mengembangkan UMKM yang ada di Kota Tangerang maupun sekitarnya, ya terutama Jabodebek ya. Jabodebek. Ya, intinya kita bicara agak sedikit ngegeser ya, karena itu memang kalau yang tadi saya tangkap bahwa wilayah tersebut adanya di Pondok Gede, Jati Asih, Bekasi berarti ya maksudnya ya. Seperti itu ya. Ya cuman kita hanya berdua nih, sebenarnya kita bertiga nih. Bertiga, dia sengaja. Memang Mas D ini nggak mau di depan kamera. Dia agak malu-malu di depan kamera. Iya. Mas D tolong disetting dong, anginnya kayak kurang nih Mas D. biarin tamu kita mintain tolong aja deh. Namanya juga konten ngaco. Iya, konten ngaco ya, sambil ngopi kok, konten santai kok. Diputar aja belakangnya, kayak depan itu. Ini live atau bagaimana? Enggak, belum. Ini baru tester. Baru tester saja ya. Baru tester. Jadi untuk pengembangan UMKM seperti yang tadi coba di tempat yang lain, itu belum masuk aja. Iya. Ini ada kita membicarakan tadi adanya tanaman cabai yang siap panen. Lalu ada budidaya belut. Ya, budidaya belut. Sebenarnya dan lahan ini sebenarnya belum semuanya kepake ya. Masih banyak lahan kosongnya ya. Tuh. Tapi sebenarnya gini loh Mas De. Mau bertanya dulu nih. Tadi ada belut itu ditampung di suatu wadah ya. Coba boleh lihat fotonya Mas De.
terpal lingkaran seperti itu ya. Ya, terpal bulat. Jadi ini kita sedang membahas bagaimana potensi kalau kita coba mengembangkan seperti ini. Nah, ini foto-fotonya Pak Hanafi. Tuh. Seperti ini. Ya, ini lahan kosong, masih banyak kosongnya tuh. Kosongnya, belutnya kemana ini? Ini di bawah. Nah, ini tuh. Kalau ini yang tadi yang di bawah yang ini lahan kosong ini masih. Kosong. Yang tadi ditanamin ini cabe. Cabe nih. Cabe udah jadi. Ini cabe udah jadi. Udah. Oh, gitu nih lahan kosong. Masih banyak kosongnya. Nah, sedangkan Mas D ini sendirian, Pak. Iya. Nah, ini cukup bagus nih ya. Lingkaran seperti ini bagus. Terus potensi belut itu memang potensial apa gimana nih? Ya, sebenarnya begini ya. Banyak yang belum begitu booming ya, dengan beda dibanding dengan lele. Ya. Kalau lele kan otomatis di mana-mana sudah. Sedangkan belut ini justru tidak kalah enaknya sebenarnya dengan gitu. Luar biasa. Kalau bisa diolahnya, bisa berbagai macam makanan dan menu itu dikelola ya dengan menu belut ya, itu luar biasa. Ya luar biasanya ya, apalagi namanya digoreng garing gitu ya. Goreng garing girang. Betul. Goreng garing Om Girang nih. Betul. Kok jadi masuk lagi nih konsep. Jadi gini, Mas Hendy. Kalau untuk belut itu juga sudah ada sih sebenarnya yang menjual seperti di packing-packingin. Oh, bentuknya makanan ringan. Betul. Keripik belut. Iya. Nah, itu juga sudah ada gitu ya. Tapi di sini justru agak sedikit budidayanya ini yang berkurang. Sumber daya untuk produksinya itu kurang. Jadi kebanyakan mereka hanya mencari daripada si pencari belut itu yang secara sendiri-sendiri, tidak dikelola atau secara mandiri di ternak seperti ini. Nah, ini memang hitungannya masih nggak seberapa banyak lah petani atau peternak daripada belut. Berarti peluangnya masih besar banget dong ya? Besar, karena belut ini justru itu makanan enak sebenarnya bagi yang suka ya. Iya. Doyan kalau bahasa Betawinya ya. Yang doyan ya. Bagi yang doyan. Nah, itu memang luar biasa kan gitu. Nah, cuma di sini makanya perlu dikembangkan gitu ya. Hal-hal seperti ini nih udah berapa tahun berjalan ini Mas D? Itu kurang lebih setahun lah. Udah setahun. Cuma terakhir kan lele dan gagal ceritanya. Betul. Nah, ini mau ngulang lagi, tapi cabenya udah jalan. Cabenya udah tumbuh, udah mau panen, tinggal yang perikanannya aja nih yang belum jalan. Oh gitu ya. Jadi masalah perikanan. Jadi sempat bikin ternak lele, tapi sempat gagal. Nah, sekarang mau coba ternak belut. Iya. Oke. Nah, jadi gini, untuk belut ini prospeknya sebenarnya cukup bagus ya, gitu. Tapi Mas D, saya sebelum melanjutkan pembicaraan ini nih, saya ingin coba Mas D sudah sejauh mana market ini sudah pernah dijalani atau belum? Jujur belum. Jujur masih buta berarti untuk marketnya. Oke. Rencananya kan ikut pelatihan dulu. Cuma maksudnya apa worth it apa enggak dijalankan gitu loh. Maksudnya belut itu sebenarnya ada dua sistem ya, ada sistem air bersih, ada sistem lumpur. Ya. Kalau lumpur dibikin petak-petak misalnya ukuran 1x2 gitu. Nah, kelemahan kelebihannya masing-masing itu ada ya. Jadi kalau di lumpur tuh kita nggak tahu tingkat perkembangannya seperti apa. Karena nggak kelihatan. Apakah kanibalisme gitu loh terjadi atau enggak, dan terutama masalah lumpurnya ya. Iya. Terus bau lumpurnya biasanya masih nyisa nggak? Enggak. Oh enggak. Biasanya lumpur itu lumpur sawah dicampur dengan kotoran hewan, difermentasi dulu dengan gerbong pisang, cacahan itu, dengan hijau di air kolamnya itu ya. Oke. Jadi selama berapa lama didiamkan, difermentasi. Jadi lumpur itu sebenarnya tempat tinggalnya dan tempat berkembang biaknya calon makanannya mereka, bibit cacing apa segala macam serangga-serangga gitu. Nah, kedua
sistemnya pakai air bersih. Jadi kayak pelihara ikan aja. Ya. Nah itu berarti dikasih pakan berarti? Ya. Sistemnya dikasih pakan aja. Oke. Nah pakannya itu apa saja? Pakannya biasanya kalau pertama-tama tuh awal biasanya cacing sutra, terus kemudian cacing biasa, ketiga ya kicot atau apa keong-keongan itu, dan pelet juga bisa gitu, pelet khusus. Biasanya sih itu aja. Nah, anak ikan juga mau ya? Anak ikan biasanya juga mau. Nah ini apa namanya? Kalau di air bersih itu kan berarti ada kos untuk pakan. Betul. Kalau yang di lumpur dia ada kos juga nggak untuk pakan? Untuk seminggu atau kurang lebih semingguan pertama sih nggak ada ya. Karena dari lumpur tadi. Betul. Oke, tapi lama-lama tetap ada juga. Tetap ada tambahan lah ya. Oke. Tapi kalau saya rasa sih secara alam ya, secara logika kita ya, itu kan ada dua jenis, yang di air tawar atau air bening dengan yang di lumpur. Yang di lumpur juga kan perlu konsumsi makanan ya, untuk untuk diberi makan gitu ya. Itu saya rasa bisa pakai dengan yang seperti Anda sebutkan tadi Mas D, seperti kayak macam cacing sutra. Kan begitu ya. Cacing yang cacing merah seperti itu kan, nanti kan dia juga berkembang biak itu cacing. Nah, ya kan? Enggak, kalau di situ pasti habis. Kalau di situ habis. Oh ya otomatis ya, karena memang jadi makanannya si belut ya. Dan hanya areanya itu hanya kotak saja ya paham. Jadi itu sekitar area makannya dia, jadi pasti dia ini, soalnya dia termasuk yang rakus juga. Jadi saya juga jadi lebih tertarik nih Mas Hendy ya, untuk permasalahan budidaya belut ini perlu dikembangkan. Ya karena memang kita hanya kebanyakan konsentrasinya tuh ke masalah budidaya lele, terus bujair, ya ikan-ikan tawar lah. Yang umum ya. Yang umum ya, yang itu umum, yang memang jelas itu sudah ada marketnya yang tingkatan daripada menengah ke bawah atau tingkat pinggir jalan lah ya. Tapi justru belut ini kan justru kalau dilihat daripada market pasar justru bukan hanya selalu orang level yang di bawah yang mengkonsumsi ini, justru malah orang-orang yang menengah ke atas kan seperti setahu saya seperti itu. Makanya ini kan perlu kita dalami gitu ya, perlu kita dalami karena ini salah satu suatu masukan yang bagus dari saudara Hendy dan Mas D ini benar-benar luar biasa. Nah, tinggal kita dengan adanya untuk masalah ternak belut ini, berarti kan kita tinggal pengaturan bagaimana caranya market dan bagaimana caranya memberikan kepada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat-masyarakat yang ada waktu atau yang tidak sedang bekerja. Nah, kan seperti itu. Gini Pak. Jadi kenapa juga saya ngundang Pak Hanafi, karena kan saya mendapat kabar nih tentang NGO yang Pak Hanafi sedang geluti dari Pukat Nusantara ya. Itu banyak sekali bergerak untuk membantu para UMKM nih Pak. Itu. Nah, kira-kira dari permasalahan Mas D ini nih, walaupun mungkin bukan di wilayahnya Bapak ya, karena wilayah Bapak setahu saya di Kota Tangerang, betul. Tapi kan Pukat Nusantara ini se-Indonesia nih Pak. Ya. Jadi kira-kira akan muncul ide apa atau bantuan apa nih yang bisa dilakukan oleh Pukat Nusantara untuk teman-teman yang punya permasalahan sama seperti Mas D nih? Apakah membuat pelatihan kah, atau mengerahkan juga tenaga bantuan untuk membantu mengolah area yang sedang dibangun gitu, atau seperti apa nih Pak? Betul. Jadi begini Mas Hendy, untuk masalah wilayah kami memang ada di Kota Tangerang. Tapi kalau untuk pengembangan, untuk kepentingan masyarakat, yang kita bicarakan ini bukan masyarakat hanya khusus di Kota Tangerang toh, kan seluruhnya, karena kita Indonesia. Betul, karena memang kita ini bergerak, kita ini ingin bermanfaat untuk Indonesia, bukan hanya untuk satu kota saja sebenarnya kan. Nah makanya kami itu walaupun adanya memang ada di wilayah daripada Bekasi, paling tidak kan kami juga punya perwakilan di sana Pak. Oh, kan begitu. Ada juga ya perwakilan di wilayah Bekasi. Ada DPC-nya juga di Bekasi, sehingga mungkin dari awal kita lah yang
untuk mempelajari apa sih untuk masalah pengembangan daripada belut ini, apa sih bagaimana cara marketnya untuk lebih luas untuk masalah pengelolaan cabainya, kan seperti itu. Nah mungkin dari kami ini akan mengadakan survei dulu ke titik itu, ya kan. Setelah kita pelajari, kita amati, ini cukup baik gitu ya, ini cukup menjanjikan dan untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Saya rasa ini bisa kita koordinasikan kepada DPC tersebut, yaitu DPC Bekasi, agar bisa duduk bareng, bekerja sama, menjadikan suatu program, kan seperti itu. Program pengembangan, bagaimana caranya memberikan suatu pelatihan-pelatihan terhadap anggota maupun kepada masyarakat, untuk bagaimana caranya bisa membudayakan belut tersebut dan memaksimalkan lahan pertanian. Dan lahan-lahan pertaniannya juga kan di sini masih cukup luas kalau menurut Mas D kan. Ya, dari foto yang kita lihat tadi ya. Dari sana kan kita nanti setelah hasil survei itu, insya Allah kita akan ada pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi untuk apa lahan sebesar ini dan kita gunakan untuk apa. Kan begitu. Memang kalau kita bicara sekarang saat ini kan kita belum melihat objeknya kan. Iya, betul. Nah jadi otomatis ini pasti nanti ada lagi masukan-masukan, ada lagi tujuan-tujuan kita atau rencana kita untuk pengembangan-pengembangan yang memang lahan itu kalau bisa memang dipergunakan, kan seperti itu. Nah, untuk belut sendiri saya rasa di sini cukup kita memberikan satu pelatihan, lalu kita memikirkan bagaimana cara market. Karena market ini pun untuk belut ini bisa kita olah tuh bukan hanya untuk satu kepengusahaan aja. Kita berikan kepada masyarakat, kemungkinan kita kumpulkan anggota kita, lalu kita berikan pelatihan, lalu mereka bisa berkarya. Kalau seandainya mereka bisa berkarya, misalnya mau dijadikan olahan apa, dibikin kering atau bagaimana, mungkin semacam makanan menu apa kan ya, gitu ya, itu kan tinggal plastikkan. Setelah diplastikkan itu kita itu bisa titipkan, misalnya di restoran, di mana, belum oleh-oleh kan. Iya, belum kita mau masuk jangkauan adalah jangkauan restoran. Di restoran juga ada sebenarnya masalah ini, cuman kita itu masih bisa dihitung lah. Ya itu karena memang ini belum terlalu masif ya, seperti lele dan mujair ya. Oke, jadi dari Pukat Nusantara sendiri itu memang punya agenda untuk membantu teman-teman atau membantu masyarakat yang memang punya apa ya, punya keinginan untuk menjadi pengusaha di bidang peternakan sama pertanian ya. Nah dari Mas D sendiri, nggak, kira-kira dari Mas D sendiri nih, misalkan Pukat Nusantara memberikan bantuan seperti pelatihan atau bahkan mungkin mengerahkan anggotanya sampai membantu area pemasaran, itu menurut Mas D gimana tuh? Ya bagus sekali. Bagus sekali ya, sangat membantu gitu ya. Membantu. Karena memang butuh pengetahuan itu dan butuh dibantu secara sistem pemasarannya mungkin. Ya semuanya sih all in lah. All in. Ya. Oh, oke. Nah, tuh Pak, jadi ini salah satu kasus yang kita temui di Mas D ya. Kemungkinan di masyarakat lain banyak. Iya kan? Maksud saya ini bisa jadi program percontohan ya, walaupun lokasinya nggak di Tangerang ibaratnya, setidaknya jika berjalan sukses, bisa diterapkan ke wilayah-wilayah lain. Oh, jadi pilot project Pak. Betul. Hal ini kan dari misalnya itu adanya di wilayah DPC Bekasi. Nah nanti pun yang pelatihan ini bukan hanya untuk khususnya Bekasi. Nah dari kami ya, dari beberapa DPC yang ada di kita ya sekitar Jabodebek ya. Nah, otomatis kan ini akan diberikan bibit-bibit tersebut, cara pelatihannya, cara pengelolaannya bagaimana. Kita kan nggak tahu apakah mereka justru kalau kita pikir, waduh kota Tangerang lahannya di mana ya, kan seperti itu ya. Tapi di lain-lain kan justru banyak. Ini tuh termasuknya gampang ya, di dalam drum biru itu ya. Betul. Bisa juga ya. Lahan sempit bisa. Oke. Jadi banyak teknis lah ya, banyak teknis untuk membudidaya belut ini ya. Betul. Oke. Jadi saya rasa memang ini suatu usulan atau prospek yang bagus ya. Ini bisa kita lanjutkan. Kita akan
pelajari lebih dalam, Mas Hendy. Nah, setelah kita bisa menguasai dengan hal tersebut, nanti baru kita akan ajukan gitu ya ke tingkat pusat, supaya agar bisa diberikan dorongan dari pusat ini bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana untuk pengembangannya, kan seperti itu. Paling tidak kami akan bekerja sama dengan DPC setempat yang ada di titik objek tersebut, kan gitu. Nice. Nah, pemirsa Indonesian Media, jadi demikian diskusi singkat tentang usaha belut dan pertanian ya Pak ya, yang mungkin akan coba dikembangkan, dibantu dikembangkan oleh Pukat Nusantara. Tadi kita sudah mendapat tamu dengan kasus tersendiri yang ternyata ini disambut baik gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan program ini bisa dijalani nih Pak. Amin. Ya, karena kami dari masyarakat itu berharap sekali memang ada NGO ataupun pemerintah gitu yang bisa memberikan bantuan, bukan cuma berupa uang gitu. Kami tuh butuh bantuan berupa pengetahuan, pelatihan gitu, supaya di era yang sekarang sangat berat ini kita itu mampu survive, bahkan bisa berkembang kalau bisa, seperti itu Pak. Betul. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan Pak untuk pemirsa Indonesian Media? Ya begini rekan-rekan, untuk teman-teman Indonesian Media, pantengin terus program-program Indonesian Media, karena program-program Indonesian Media ini atau konten-kontennya ini akan berisi dengan ilmu-ilmu yang mungkin kita lupakan. Jadi disinilah wadah untuk kita saling bisa memberikan ilmu atau pengetahuan, karena kita sebagai manusia tentunya masih banyak kekurangan. Nah, jadi dengan adanya konten seperti ini bisa diskusi ya, sehingga kita bisa menemukan langkah apa, ide apa yang kita bisa kembangkan untuk kepentingan daripada masyarakat atau warga yang ada di Jabodebek dan sekitarnya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Hanafi. Dan satu lagi Pak Hanafi, kalau ada masyarakat yang mau langsung konsultasi nih atau buat cerita tentang permasalahan mereka di area UMKM ya, itu kalau mau nemuin Pak Hanafi itu di mana? Kita di DPC Pukat Nusantara Kota Tangerang ini adanya di Jalan Bima nomor 33, Kelurahan Nusa Jaya, Karawaci, Tangerang. Itu untuk kantor DPC-nya ya Pak ya? Itu kantor DPC-nya. Jadi silakan para teman-teman UMKM yang ingin merapat, kita duduk bareng, kita berdiskusi bagaimana caranya kita membina dan mengembangkan usaha-usaha Anda atau usaha saudara sekalian. Oke, terima kasih banyak Pak Hanafi. Kita akhiri obrolan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.